bersama saya Agung Permana, kelas I1 Akuntansi dengan NPM 1022111. Di pertemuan kali ini saya akan membahas metode pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah analisis sistem atau sistem analis. Yang kedua adalah desain sistem atau sistem desain. Yang ketiga adalah implementasi sistem atau sistem implementation. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis sistem pendahuluan. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang ketiga, evaluasi sistem. Dan yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem. Analisis sistem pendahuluan. Dalam analisis sistem pendahuluan ini, sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan dan kliennya. Kemudian penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi. Isi usulan dalam desain sistem secara garis besar adalah ada 4. Yang pertama, pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. 2. Berbagai alternatif sistem informasi. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Yang keempat, asumsi-asumsi masalah-masalah yang belum terpecahkan untuk mungkin berdampak bagi desain final sistem informasi. Yang ketiga adalah evaluasi sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem memerlukan persyaratan yang harus dipahami oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam pengkajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem. Kemudian analisis sistem membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kedua adalah desain sistem. Proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah desain sistem secara garis besar, yang di dalamnya adalah informasi yang dibutuhkan pemakai beserta persyaratannya yang melekat dalam informasi tersebut. 2. Luas sistem. Yang ketiga, sumber daya yang memiliki oleh perusahaan, manusia, uang, material, dan metode. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara terperinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memahami kebutuhan informasi para pemakai. Selanjutnya, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem
dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain secara rinci. Kemudian yang selanjutnya implementasi sistem. Puncak dari segala kegiatan pengembangan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Ada beberapa tahapan dalam implementasi sistem ini. Yang pertama ada persiapan implementasi sistem, yang di dalamnya ada beberapa aspek juga ditentukan. Yang pertama ditentukan oleh perencanaan yang dibuat oleh pihak pelaksana dan diimplementasikan oleh sistem. Yang kedua, pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem ketika pelaksanaannya. Kemudian ada pelaksanaan analisis sistem. Di tahap ini, analisis sistem mempunyai laporan yang sudah diselesaikan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Sumber informasinya dalam analisis sistem digunakan untuk pengembangan sistem. Ada beberapa faktor di dalamnya. Yang pertama, sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain. Yang ketiga, sumber-sumber dari luar. Kemudian ada pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dapat digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga metode analisis, yang keempat pengamatan, yang kelima pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Kemudian selanjutnya ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Ada 3 penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, hasil akhir yang disajikan oleh analisis sistem. Yang kedua, laporannya merupakan dokumen tertulis. Yang ketiga, laporannya berisi semua yang diperoleh dari analisis sistem. Kemudian pendidikan dan pelatihan karyawan. Pelatihan ini ditunjukkan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan tersebut bertugas menyiapkan, memasukkan, mengolah data, dan mengoperasikan, dan juga menjaga komponen fisik dan logis sistem informasi akuntansi. Catatan dari konversi sistem harus beres, sepertinya tidak usah diragukan lagi atau secara langsung. Mungkin dari saya segitu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan kata. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.